Adabul bahas. Adabul bahas sudah masuk ke anasir ad-dakwah, ta'rif ad-dakwah. Kemarin kita udah bahas itu mudda'i, sa'il, mudda'ah, dakwah. Sekarang dakwah, tuntutan, tuduhan. Ad-dakwah, gugatan, tuntutan, tuduhan. Makanya kalau ente lagi berdiskusi ya ada yang namanya dakwah. Tuntutannya apa ini? Diskusi kita, diskusi tentang apa? Diskusi tentang sholat sunat, sholat malam, sholat taraweh. Ya berarti ada dalil, ada yang menolak dan lain sebagainya. Ad-dakwah qadiyatun tastamilu alal hukmil maksudi isbatahu au izharahu. Qadiyatun yaitu satu masalah, satu qadiyah, satu penetapan, satu ketetapan tastamilu alal hukmil maksudi yang meliputi di atas hukum yang dimaksud. Jadi ente kalau diskusi tentang hukum, katakan saja, berarti masing-masing dari orang yang berdiskusi itu mengeluarkan dalil. Kalau ente kita larikan ke pidana, dari mudda'i dan mudda'ah, yang menuntut dan yang dituntut ada tuntutannya. Sama juga kalau ente lagi diskusi tentang hukum, ya berarti ya ada yang mengisbatkan dalil dan ada yang menolak, dan juga ada masalahnya, dakwaannya. Kayak kemarin yang kita sudah baca, coba dibuka kembali lagi biar itu halaman 6. Tuh. Halaman 6. Di situ diskusi antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki mengatakan bulu babi itu suci. Tapi mazhab Syafi'i, apa-apa yang timbul dari babi, ya maka hukumnya babi. Untuk mana yang kita udah baca itu, ya sekali lagi biar kamu lebih jelas. Nahu qaulul malikiyati halaman 6, 5 baris dari atas. Nahu qaulal malikiyati sa'rul khinziri tahirun. Bulu babi itu suci, li'annahu nasi'un minhu, karena bahwasanya itu terbit darinya, timbul darinya. Wa kullu ma nasa'a minhu falaysa min hukmihi, dan tiap-tiap apa yang timbul darinya maka bukan hukumnya. Dia bedain. Yang dilarang di sana walahmul khinzir. Walahmul khinzir itu masih mafhumnya mafhum muwafaqah. Tapi kalau udah masuk ke lahnal khitab, dagingnya aja yang bagus diharamkan, apalagi jeroannya, apalagi minyaknya. Dagingnya aja kagak boleh. Tuh, begitu bahasanya. Pahwal khitab namanya. Lebih aqwa. Yang baik aja kagak boleh, apalagi yang. Nah, tapi wa qaulu Syafi'iyah itu mu'taridun, dan ucapan Imam mazhab Syafi'i mu'taridun, hal kalian menentang. Sa'rul khinziri nabitun minhu. Nah, bedanya cuman alasannya atau argumentasinya. Kalau Imam Malik mengatakan nasi'un minhu, mazhab Maliki, bukan Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan nasi'un, yang terbit darinya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan nabitun, yang tumbuh.
yang tumbuh. Beda yang terbit sama yang tumbuh. Tumbuh dari babi. Bulu kita ini, bulu tangan, bulu kaki emang tumbuh di mana? Di kaki. Kaki bagian dari manusia, tangan bagian dari manusia. Hukumnya manusia, bulu manusia. Nah, itu ya. Sekarang di sini yang namanya dakwah, tuntutan, gugatan, qadiyatun tastamil alal hukmil maksudi isbatahu au izharahu. Satu masalah yang meliputi di atas hukum yang dimaksud. Kita lagi berdebat tentang apa? Ya. Atau kita lagi menuduh seseorang ngambil apa? Ngambil HP. Maka tuntutannya, dakwahannya HP. Isbatahu au izharahu. Ada memang yang sifatnya isbat, kita menuduh dan menetapkan, benar-benar menetapkan, au izharahu, atau cuman hanya menjelaskan aja sebagai pelengkap. Fal isbatu bid dalil, menetapkan itu harus dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, harus dengan dalil. Wal izhar bit tanbih, dan izhar itu dengan tanbih, cukup menyatakan itu cukup dengan tanbih, menjelaskan. Nah, di sini permasalahan kita, pamin haitsu ruduhu minas su'ali mas'alatun. Pamin haitsu, maka dari sekira-kira ruduhu, datangnya minas su'ali, itu permasalahan, itu soal, itu pertanyaan, mas'alatun. Jadi nanti ada masalah, ada mabhas, jadi ada mas'alatun, ada mabhasun. Tuh. Ada juga natijatun. Ada juga qanunun wa qaidatun. Ada yang terakhir matlab. Coba kita lihat. Tuh di garis bawahnya tuh. Garis. Pamin haitsu ruduhu, kalau sekira-kira masalah itu datang dari soal tanya jawab, ya itu namanya masalah. Ada apa tadi? Oh, cuma ditanya, masalahnya cuma ditanya sama guru, murid ngejawab. Itu masalah. Apa ada masalah apa tadi dengan polisi? Oh, begini. Itu masalah. Jadi sesuatu perdebatan yang timbul dari tanya jawab itu namanya masalah. Wa minal bahsi mabhasun. Dan kalau sifatnya udah pembahasan, seperti kalau kita sarasehan, kita musyawarah, ada pembahasan, ada sidang pleno, tuh minta pendapat ini dan itu namanya mabhas. Sesuatu yang ada pembahasannya mabhas. Katakan saja seperti saya yang udah pernah contohin taraweh. Taraweh kita bahas dulu, taraweh itu artinya apa, dari kalimat apa, mustaknya dari roha yaruh tarawuhan, santai. Dan taraweh itu timbulnya di zaman sahabat, Nabi udah meninggal. Di zaman Nabi tidak ada ucapan taraweh. Di zaman Nabi cuma ada qiyamul lail. Itu namanya mabahas, pembahasan. Dari pembahasan yang tadi, dari dalil-dalil yang tadi, mana yang lebih lebih kuat? Izharan litasdik, yang lebih benar, yang lebih layak. Taraweh dibuat di zaman Umar, Nabi udah meninggal, diimami oleh Ka'ab bin Ubay, perintah dari Umar. Ka'ab bin Ubay bikin 20 rakaat 10 salam, dan itu niatnya usolli sunnat taraweh rakaataini sunatan lillahi ta'ala.
Nah, kalau yang mau 8 itu namanya qiyamul lail. Dan Nabi ngerjainnya 4-4-3. Itu. Nah, itu pembahasan. Wa minad dalili natijatun. Dan kalau memang sudah ada dalil, itu timbul nanti natijah, kesimpulan. Jadi pertama ada soal, mabhas berbarengan dengan dalil, nanti ada natijah. Baru jadi hukum. Baru setelah dibahas, dimusawarain dan lain sebagainya, baru nanti ada natijah, ada keputusan. Keputusan akhir, nih. Itu. Lalu wa minal kulliyati qanunun wa qaidatun. Nanti kalau pembahasannya itu bangsa kuliah, bangsa internasional, bangsa nasional, itu qanunun, harus ada undang-undang, wa qaidatun, dan juga harus ada penetapan. Saya contohkan umpama qanun, rambu-rambu yang udah ada. Ada rambu P merah di garis, artinya kita dilarang parkir. Itu sudah menjadi qanun, menjadi undang-undang nasional dan internasional. Di Arab pun juga begitu, di Amerika juga begitu, di Australia juga begitu. Kalau andai kata ada P yang dibunderin merah di garis, nah itu berarti dilarang parkir. Ada S yang stop. Ada juga gambar trompet di garis, dilarang ribut. Biasanya itu ditaruhnya di sekolah, di masjid. Itu pembahasan yang sudah qanun wa kulli, yang sudah mencakup nasional dan internasional. Kalau udah nasional itu ya itu udah qanunun wa qaidatun. Jadi ada undang-undang, setiap negara itu punya undang-undang. Coba ente lihat di buku di buku pintar tuh, di buku pintar tuh semuanya ada. Ukuran makoyis 1 liter berapa, 1 kilo berapa meter, 1 meter berapa senti. Nah itu ukuran, dan itu kuliah namanya qanunun wa qaidatun. Wa minat tasawuri, dan daripada yang tasawur ini yang imitasi, sesuatu yang palsu, yang imitasi, awit tasdiki, atau yang hak yang bukan imitasi. Jadi tasawur lawannya tasdik, tasdik lawannya tasawur yang imitasi. Kalau yang tasdik yang benar, yang pasti matlabun, itu harus ente tuntut, ente cari. Mana cari? Ini yang tasawur apa yang tasdik? Itu dakwah. Jadi dakwah ini adalah tuntutan buat seseorang mendakwah. Ya, dilihat permasalahannya. Mendakwah itu harus ada masalah, harus ada mabhas, harus ada natijah, harus ada kuliah yang sifatnya qanunun wa qaidatun, undang-undang dasar, undang-undang rumah tangga, undang-undang perkawinan, itu semuanya ada. Wa minat tasawwur wa awit tasdik matlab, sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak benar harus ente tahu, harus ente cari. Kalau orang mau mendakwah harus punya bukti-bukti tersendiri. Kalau nggak punya bukti-bukti tersendiri, maka akan didakwah balik. Satu lagi, ad-dalilu, dalil. Apa yang kita katakan dalil? Dalil itu apa sih? Kalau kita larikan ke itu, bukti apa itu bukti? Kalau kita larikan ke pidana,
ke perdata. Dalil itu artinya bukti. Bukti mana buktinya? Ada nggak buktinya? Ente menuduh orang PKI, mana buktinya? Nah, apa ini dalil? Dalil ta'arifnya huwal murakkabu min qadiyataini lita'addi ila majhulin nazoriyin. Dalil bukti huwal murakkabu yaitu tersusun min qadiyataini dari dua qadiyah, dua ketetapan. Lit ta'adi jadi ketetapan antara yang musyawarah si A, grup A dan grup B. Tuh. Kita lihat dulu dua-duanya. Tapi yang jelas dalil ini yaitu penetapan atau persoalan ya, sesuatu yang kita tuduhkan, yang kita tetapkan lit ta'adi ila majhulin nazorin, untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Itu dalil. Jadi dalil sifatnya menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Sholat harus punya wudu, dalilnya mana? La sholata liman la wudu alahu. Nah itu dalil. Itu kalau kita musyawarah atau kita berdebat tentang agama. Tapi kalau kita tentang pidana, ada jaksa, ada penuntut umum, ada pembela, pengacara, ada hakim. Jadi dalil itu apa? Wal murakkabu min qadiyataini. Nih, garis bawahnya ilatnya apa? Untuk apa itu dalil? Lita'addi ila majhulin nazoriyin. Lita'addi artinya membawa, jangan artikan ente membawa, ente kagak paham lagi. Lita'addi untuk menjelaskan ila majhulin nazoriyin. Majhul menjelaskan sesuatu yang belum jelas, belum diketahui. Nah itu dalil. Begitu ente sangkakan orang ngambil HP, lalu ada HP-nya di tasnya. Itu namanya lita'addi ila majhulin nazoriyin. Itu bukti. Menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Nah dengan adanya ada itu HP di tasnya, itu namanya majhulin nazoriyin. Jelas. Dah, sampai di situ at-tanbih. Nanti kita lanjutkan. Jadi si Marhari. Dek, Pak Adik, panggil Pak Harimah.
lagi diri. Lupa lu ya.